kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita melakukan pekerjaan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, dipandu firman-Nya dari Markus 10 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tujuan setiap orang yang beragama, setiap orang yang percaya adalah surga. Dan jalan menuju surga dipahami oleh umat beragama adalah melakukan hukum agamanya. Dalam hal ini, orang Yahudi dan orang Kristen, yaitu dengan melakukan hukum Taurat. Hal tersebut di atas secara legal formal dapat dilakukan oleh umat beragama. Tetapi ada hal yang sulit. Apakah secara legal formal ketika melakukan tuntutan ibadah itu, sudah melakukannya secara substansial? Datang beribadah, apakah orang yang beribadah itu juga orang yang beriman? Beragama, apakah orang yang beragama itu sudah beriman? Itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya dia datang dan dipahami, bukan merubuhkan hukum Taurat, tetapi menyempurnakannya. Orang Yahudi sudah melakukan secara legal formal, tetapi secara substansial, Tuhan Yesus mau menyempurnakannya. Tuhan Yesus mengatakan, hukum Taurat berkata, jangan engkau membunuh. Maka Tuhan Yesus menyempurnakan dengan berkata, aku berkata kepadamu, membenci saja salah seorang saudaramu, itu sudah membunuh. Berarti jangan membenci. Hukum Taurat berkata, jangan berzina. Tapi aku mau mengatakan, melihat dan menginginkan saja, itu sudah melakukan zina. Maka Tuhan Yesus mau mengatakan, lakukan secara substansial. Demikianlah dalam perikop bacaan kita ini, ketika salah seorang petinggi dari orang-orang Farisi, para ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan, Tuhan, Rabi, Guru, apa yang dapat saya lakukan supaya dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Lakukanlah seluruh hukum Taurat. Demikian jawab Tuhan Yesus, saya sudah melakukannya. Kalau demikian, ada satu hal lagi yang tidak kamu lakukan. Jual semua hartamu dan berikan itu kepada orang miskin. Mendengar itu, maka sedihlah hati dari seseorang yang datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, itulah juga kendala bagi setiap umat percaya. Di satu sisi, rindu dan tujuannya adalah masuk ke surga, tapi di sisi lain, hatinya terikat dengan dunia ini. Maka perjuangan orang percaya supaya bisa masuk ke surga adalah yang pertama, melepaskan diri dari keterikatan dunia. Di dalam buku NDHKBP dikatakan demikian cuplikan kata-katanya. Tutu godang dope ado, mangi hotau di tanoon, saitos tesaku namai, lauman dapoton surgoi. Mari berjuang. Itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka kamu akan masuk surga. Yang kedua, melepaskan diri dari keterikatan kepemilikan harta benda. Banyak orang karena begitu sayangnya dengan harta benda di dunia ini, maka kemudian dia susah untuk berbagi. Karena apa? Dia merasa sayang, sudah berjerih lelah bekerja, masa harus diberikan kepada orang-orang miskin? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, bahkan jual, berikan kepada orang miskin. Yang ketiga, melepaskan diri dari egoisme, dari keakuan. Dalam kehidupan ini, kita sering sekali hanya memperjuangkan eksistensi diri. Maka, itulah yang kemudian memunculkan budaya existing. Memposting foto kita, keberadaan kita, ketika kita bertemu dengan seseorang yang terkenal, pejabat negara, seseorang yang baru diwisuda mungkin, mengambil gelar-gelar yang luar biasa di dunia, kita merasa sepertinya ikut ada di dalamnya. Tapi Tuhan Yesus mau mengatakan, melepaskan diri. Sering sekali
Dengan kalimat yang sangat simpel kita mengatakan, menyangkal diri. Menyangkal diri, menyangkal diri. Ketika kita lepas dari situ, maka kita akan dapat masuk surga. Sulit, sulit. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan di dalam bacaan kita di ayat 25 dalam firman Tuhan di sini dikatakan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mampukah? Dapatkah? Dapat. Kalau di dalam Tuhan itu dapat kita lakukan. Karena apa? Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka karena itu, kita harus menyangkal diri sehingga dapat berseru seperti Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 dengan mengatakan, namun aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itulah Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau masuk surga, harus di dalam Yesus. Barang siapa orang yang di dalam Yesus, harus menyangkal diri. Barang siapa yang sudah di dalam Yesus dan menyangkal diri, harus melepaskan diri dari keterikatan dunia, melepaskan diri dari keterikatan harta benda, melepaskan diri dari keakuannya. Selamat masuk ke surga di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Mampukan, kuatkan, dan ajar kami menyangkal diri tiap-tiap hari, agar kami boleh masuk kerajaan-Mu dan boleh bersuka cita dengan para pemenang, memakan buah kehidupan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.